Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuridesa Putri dari kelas P3 akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu pengembangan senyawa agonis dan senyawa antagonis untuk mata kuliah kimia medisinal. Langsung saja kita mulai pada slide yang pertama, yaitu pengertian agonis dan antagonis, di mana agonis merupakan senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa senyawa endogen, sedangkan Antagonis merupakan senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis secara agonis. Secara singkatnya, agonis memberikan efek, sedangkan antagonis yaitu antagonis menghambat dari agonis tersebut. Kemudian masuk pada slide yang kedua, di sini terdapat gambar yang menjelaskan mengenai bagaimana kalau agonis dan antagonis itu berikatan dengan reseptor, di mana apabila hanya senyawa agonis yang berikatan dengan reseptor, maka dia akan memberikan aktivitas yang penuh terhadap obat tersebut dan aktivitasnya lebih besar. Kemudian apabila senyawa agonis dan senyawa antagonis berikatan langsung dengan reseptor, maka dia akan memberikan aktivitas yang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan aktivitas dari agonis full yang menempel pada reseptor, karena antagonis itu dapat menghambat dari efek yang diberikan oleh agonis tersebut. Kemudian apabila antagonis menempel pada reseptor hanya senyawa antagonis satu, maka dia akan menghambat reseptor tersebut dan tidak sama sekali memberikan aktivitas. Kemudian, adapun guna pengetahuan senyawa agonis dan antagonis itu, yang pertama, untuk merancang kombinasi obat. Jadi, untuk merancang kombinasi obat ini, kita harus mengetahui dulu mengenai agonis dan antagonis. Yang kedua yaitu pembuatan komposisi obat. Yang ketiga, merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen. Yang keempat yaitu mengetahui dan mengantisipasi adanya bahaya dari interaksi obat. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu kombinasi obat, di mana kombinasi obat dapat terjadi jika yang pertama melibatkan dua campuran atau lebih dalam satu formulasi. Yang kedua, formulasi berbeda yang diminum secara bersamaan. Yang ketiga yaitu penggunaan dua obat dalam waktu yang berbeda, di mana dalam kombinasi obat ini dapat menimbulkan interaksi agonis atau peningkatan efek dan antagonis atau penurunan efek. Jadi, kalau kombinasi obat itu kemungkinannya dapat menurunkan efek obat tersebut atau dapat meningkatkan efek obat tersebut. Kemudian, kombinasi obat dapat meningkatkan aktivitas obat, di mana yang pertama yaitu efek potensiasi, di mana pada efek potensiasi ini senyawa punya efek yang lebih kecil, tetapi jika ditambah senyawa lain akan menimbulkan efek yang lebih besar, di mana misalkan obat A, apabila hanya diberikan obat A dia akan memberikan efek yang kecil, namun jika dikombinasikan dengan obat B maka akan memberikan efek yang lebih besar atau aktivitasnya lebih meningkat. Yang kedua yaitu efek sinergisme, di mana efek sinergisme kondisi efek gabungan dua senyawa jauh melampaui jumlah dari tiap zat senyawa jika diberikan secara sendiri-sendiri. Kombinasi obat yang tidak rasional atau tidak diinginkan apabila yang pertama salah satu obat punya efek berlebih dibandingkan obat yang lainnya. Jadi pada kombinasi obat ini tidak boleh diberikan apabila obat yang A lebih besar potensinya dibandingkan dengan obat yang B. Yang kedua, salah satu obat tak dapat dicampur dengan obat yang lain. Yang ketiga, jika kombinasi antibiotik tidak lebih baik dibandingkan dengan obat tunggal. Oke, pada pembahasan selanjutnya yaitu antagonis fase farmakokinetik, di mana antagonis fase farmakokinetik ini yang pertama menghambat senyawa agonis untuk merespon, yang kedua tidak berikatan dengan reseptor, yang ketiga disebut antagonis kimia atau netralisasi, yang keempat mekanismenya mengubah senyawa agonis menjadi tidak aktif, yang kelima yaitu potensi agonis kimia bergantung pada kemampuan senyawa antagonis berinteraksi dengan senyawa agonis. Oke, di sini ada contohnya yaitu heparin dan protamin. Kemudian yaitu antagonis fase farmakodinamik, di mana antagonis farmakodinamik yaitu antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor sehingga respon biologis dari obat tersebut kemudian menurun. Antagonis berperan pada proses biokimia atau dapat memblok respons secara fisik. Jadi kalau antagonis fase farmakodinamik ini dia lebih ke menghambat efek dari obat tersebut.
Kemudian kita masuk pada jenis-jenis antagonis, di mana yang pertama yaitu antagonis kompetitif, di mana senyawa agonis dan senyawa antagonis saling berkompetisi dalam menempatkan satu reseptor, sehingga agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurun, atau pada antagonis kompetitif ini dapat menurunkan aktivitas dari obat tersebut karena ada hambatan dari senyawa antagonis yang juga berikatan pada reseptor yang sama. Kemudian antagonis kompetitif tidak dapat diatasi dengan cara meningkatkan kadar senyawa agonis. Potensi agonis kompetitif bergantung pada afinitas senyawa tersebut terhadap reseptornya. Jadi untuk kerja senyawa agonis ini yang berikatan dengan reseptor, dia tergantung dari afinitas. Jadi kalau kita meningkatkan kadar senyawa agonis tersebut, sama sekali tidak meningkatkan efek tersebut apabila dia berkompetisi dengan senyawa antagonis yang lain. Kemudian yang kedua yaitu antagonis non-kompetitif, di mana pada antagonis non-kompetitif ini yang pertama pengurangan aktivitas pada reseptor, yang kedua pengurangan aktivitas intrinsik, yang ketiga menghalangi transmisi impuls, dan yang keempat interaksi dengan makromolekul. Adapun mekanisme kerja dari antagonis non-kompetitif itu yang pertama, pengurangan afinitas pada reseptor, di mana obat yang bekerja pada sel yang sama tetapi pada tempat yang berbeda. Interaksi senyawa antagonis dengan reseptor menyebabkan perubahan bentuk konformasi reseptor yang menimbulkan efek. Kemudian yang kedua yaitu pengurangan afinitas intrinsik, di mana senyawa antagonis pada sel yang berbeda dengan senyawa antagonis menyebabkan aktivitas intrinsik dan dapat menimbulkan efek. Kemudian yang ketiga yaitu menghalangi transmisi impuls, di mana interaksi senyawa antagonis dengan sel yang berbeda dapat menimbulkan efek biologis. Yang keempat atau yang terakhir yaitu interaksi dengan makromolekul, di mana interaksi makromolekul yang sama obat agonis yang merupakan bagian dari sistem reseptor efektor dan dapat menimbulkan efek. Kemudian yang selanjutnya yaitu kombinasi agonis kompetitif dan agonis non-kompetitif, di mana kombinasi suatu senyawa yang dapat menimbulkan efek antagonis kompetitif dan non-kompetitif dengan senyawa agonis itu sering terjadi. Yang kedua, aksi dari komponen non-kompetitif akan terlihat pada kadar yang tinggi dari senyawa antagonis. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu antagonis fungsional dan fisiologik. Antagonis fungsional yaitu dua senyawa agonis mempunyai efek berlawanan, bekerja pada suatu sel atau sistem yang sama tetapi pada tempat yang berbeda. Contohnya yaitu histamin dan isoprenalin bekerja pada otot polos jaringan bronki. Kemudian antagonis fisiologis yaitu dua senyawa agonis yang mempunyai efek yang berlawanan, bekerja pada organ atau jaringan yang berbeda sehingga dihasilkan efek resultan. Contohnya yaitu norepinefrin efek vasokonstriksi dan beta adrenergik vasodilatasi. Kemudian yang kedua yaitu antagonis irreversibel. Tipe antagonis dengan karakteristik masa kerja panjang, pengikatan obat selektif, tempat reseptor hanya untuk satu tipe agonis. Contohnya senyawa pemblok alfa adrenergik dapat memblok reseptor alfa adrenergik dan dapat mengikat reseptor melalui ikatan kovalen. Kemudian yaitu antagonis tipe kompleks, di mana pada antagonis tipe kompleks ini cara kerjanya sangat kompleks. Contohnya bakteriostatik dan bakterisid. Jadi untuk antagonis tipe kompleks ini dia memiliki cara kerja yang lebih kompleks. Kemudian yaitu hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Jadi ini mempunyai hubungan dengan struktur kimia. Yang pertama yaitu metabolit dan antimetabolit. Antimetabolit merupakan antagonis kompetitif untuk menggantikan senyawa metabolit. Senyawa agonis dan antagonis tipe metabolit dan antimetabolit mempunyai struktur yang mirip atau bioisoterik parsial. Contohnya urasil dengan 5-fluorourasil, feniletilamin dengan amfetamin. Stabilisasi gugus-gugus yang mudah diserang, gugus vulnerabel, sehingga tidak mudah diserang oleh enzim yang menguraikan obat tersebut sehingga masa kerja obat menjadi lebih panjang.
Yang kedua yaitu agonis dan pemblok selektif, di mana yang pertama yaitu histamin merupakan senyawa yang ada di dalam tubuh yang dianggap sebagai senyawa agonis. Yang kedua yaitu antihistamin merupakan senyawa antagonis yang dapat memblok secara selektif reseptor histaminergik. Yang ketiga yaitu begitu juga untuk senyawa kolergenik dan adrenergik. Selanjutnya, senyawa antagonis kompetitif multipoten adalah senyawa antagonis kompetitif yang dapat menduduki lebih dari satu macam reseptor sehingga menghasilkan efek yang lebih beragam. Yang terakhir yaitu contohnya prometazin yang berefek antihistamin, antikolergenik, dan pemblok alfa adrenergik. Yang ketiga yaitu antagonis, agonis, dan antagonis irreversible selektif, di mana senyawa yang mengandung gugus pengalkil atau penghasil mempunyai afinitas yang besar terhadap gugus nukleofilik, contohnya seperti OH, SN, dan NH2 yang ada pada semua makromolekul jaringan biologis dan membentuk ikatan kovalen yang irreversibel. Yang ketiga yaitu senyawa pemblok irreversibel harus mempunyai selektivitas tertentu. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai hubungan struktur aktivitas obat dengan senyawa agonis dan antagonis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang keliru mengenai presentasi tadi, mohon diluruskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.